فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya Ibrahim alaihi salam memiliki keistimewaan. Di antaranya beliau adalah Abul Anbiya, dan beliau diberi gelar tersebut karena nabi-nabi setelah beliau itu merupakan keturunan beliau. Kemudian beliau juga dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau lebih mendahulukan kecintaan beliau kepada Allah daripada selain Allah. Dan itu terbukti dalam beberapa peristiwa yang nanti kita akan sebutkan. Kemudian Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam salawat, ya, yang sering disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian di antara keistimewaannya juga bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan manusia yang pertama dipakaikan baju pada hari kiamat, ya. Dan banyak sekali pujian-pujian untuk Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga telah sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang banyak melakukan perjalanan. Masih ingat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama beliau lahir di mana? Masih ingat? Di Babylon, ya, daerah Irak sini. Ini beliau dilahirkan di sini. Dan beliau berdakwah pertama kali di sini di Babylon. Beliau mendakwahi ayah beliau. Ya, begitu juga umat beliau di situ, yang mana mereka adalah penyembah berhala, penyembah patung. Kemudian sampai-sampai mereka ingin membunuh Ibrahim dengan cara membakar
dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, menjadikan api tersebut menjadi dingin. Dan di Babylon ini juga Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Numrud, ya. Baik. Nah, kemudian setelah Ibrahim alaihissalam terusir dari Babylon, ya, beliau pun keluar. Nah, ketika beliau keluar dari Babylon, di gerbang Babylon tersebut beliau bertemu dengan keponakan beliau, ya, yang bernama Lut. Baik, dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada Lut dan akhirnya Lut masuk Islam, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanan beliau ke negeri Syam dan sampai di Sanli Urfa, atau waktu itu dikenal dengan daerah Haran, ya, sekarang masuk wilayah Turki. Baik, di Haran sini. Baik, dan di sini beliau ketemu dengan kaum yang menyembah benda-benda langit. Ya, kalau di sini menyembah patung, pas di sini orang-orang atau kaumnya waktu itu menyembah benda-benda langit. Adapun Nabi Lut alaihissalam, beliau diutus ke negeri Sodom, ya, di sekitar sini Laut Mati, ya, atau di sekitaran Laut Mati. Jadi ketika ketemu di pintu gerbang Babylon, Nabi Ibrahim menuju ke Sanli Urfa atau Haran, sementara Nabi Lut menuju ke daerah Yordan, yaitu daerah Laut Mati. Baik. Nah, di Haran inilah beliau ketemu dengan Sarah dan menikah dengan Sarah. Dan akhirnya beliau pun terusir dari Haran, maka beliau disebutkan melakukan perjalanan ke Mesir. Baik, nah di Mesir ini beliau ketemu raja yang mata keranjang, ya, yang ingin menggoda Sarah, ya, tetapi Allah selamatkan Sarah dan juga Ibrahim, dan kemudian raja tersebut justru memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu seorang pembantu perempuan namanya Hajar. Baik, kemudian setelah ke Mesir, disebutkan beliau pun akhirnya ke Palestina dan berdiam di sana. Baik, nanti ada ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mekah, ya. Berarti ke sini. Baik, setelah mengantar Hajar dan Ismail, maka Ibrahim pun kembali ke Palestina, dan Nabi Ibrahim itu sering bolak-balik antara Palestina dengan Mekah. Disebutkan beliau mengendarai burak. Baik. Nah, kisah kita waktu itu berhenti ketika Nabi Ibrahim terusir dari Babylon. Beliau pun menuju ke tadi Haran atau Sanli Urfa, yang dimana Turki sekarang. Baik. Baik, jadi Ibrahim diusir oleh Raja Namrud. Saat tiba di gerbang kota, beliau bertemu dengan keponakannya yaitu Lut. Nabi Ibrahim kemudian mendakwahinya, dan Lut pun beriman kepada ajaran Ibrahim. Maka Ibrahim pun meninggalkan kampung halamannya. Allah berfirman berkaitan masalah ini, falamma a'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. Tapi ini belakangan nanti. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Ibrahim berupa anak-anak yang saleh. Di antaranya Ismail. Nanti kemudian Ishak, dari Ishak lahirlah Ya'qub, dari Ya'qub lahirlah Yusuf, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya dan kaumnya,
ya, dan beliau pada waktu itu pergi seorang diri, terusir seorang diri. Maka ini pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, keluarganya, ayahnya. Tetapi pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahkannya beliau anak-anak yang saleh, yaitu Ishak, Yakub, dan juga Ismail, yang semuanya itu akan menjadi nabi. Baik. Bahkan seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka ini menunjukkan ganjaran yang Allah berikan kepada Ibrahim atas pengorbanannya. Dan ini meyakinkan kita akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairan laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan dia akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ini harus kita yakini. Ya, seseorang yang mungkin bergelimang dalam perkara haram, muamalah yang haram, sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Maka ingat sabda Nabi SAW ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Dan ini terbukti dalam banyak kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Baik. Maka ketika meninggalkan Babil tadi disebutkan Nabi Lut beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 26, fa'amana lahu Lut, maka Lut membenarkan kenabiannya, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pergilah Ibrahim menuju Haran, yang mana waktu itu Haran itu perbatasan negeri Syam dengan Turki. Kalau sekarang sudah masuk wilayah Turki. Maka beliau pun pergi menuju negeri tersebut, sementara Lut pergi ke daerah Sodom tadi. Dan ketika Nabi Ibrahim sampai di Haran, maka beliau pun menikah dengan Sarah. Baik, tentunya para ulama berbeda pendapat kapankah Ibrahim menikah dengan Sarah, ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat ketika beliau di Haran. Baik, jadi Sarah itu wanita Syamiyah, ya. Dan memang wanita Syamiyah itu terkenal cantik, ya. Makanya ketika beliau bersama Sarah ke negeri Mesir, raja itu pun tertarik dengan Sarah. Baik. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah di Haran, maka beliau bertemu dengan kaum yang berbuat kesyirikan, yang bentuk kesyirikannya berbeda dengan yang dilakukan di Babil. Ternyata di Haran mereka menyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Baik. Nah, sebagian ulama, ya, menyatakan ketika di Haran ini Nabi Ibrahim lagi mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. Muncul bintang, oh ini adalah Tuhanku. Tapi ketika hilang, oh ini bukan Tuhanku. Muncul bulan, oh ini Tuhanku. Ketika hilang, oh ini bukan. Muncul matahari yang lebih besar, ini Tuhanku. Ya. Tapi ketika tenggelam, maka akhirnya disebutkan Ibrahim berlepas diri dari pernyataan demikian. Nah, sebagian mengatakan waktu itu Ibrahim mencari Tuhan. Tapi wallahu alam ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sebenarnya Nabi Ibrahim bukan lagi mencari Tuhan, tetapi Ibrahim sedang mendebat kaumnya. Seolah-olah beliau mengatakan, apakah ini Tuhanku? Mengatakannya kepada kaumnya. Ya,
Oh ternyata tenggelam, oh berarti lain Tuhan. Masa ada Tuhan yang tenggelam seperti itu? Nah jadi dipahaminya seperti itu. Ya, baik, kita akan bacakan terkait masalah debat beliau dengan kaumnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Maka di sini Allah sudah menyebutkan bahwasanya Ibrahim termasuk orang yang yakin, yang sudah beriman kepada Allah. Berarti Nabi Ibrahim sudah tahu dengan Allah, sudah mengenal Allah, ya. Jadi bukan mencari Tuhan, tidak. Baik, nah kemudian mulailah dialog Ibrahim dengan kaumnya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Ya, ini terjemahannya seperti itu. Sebagian ahli tafsir, ya, sebenarnya Nabi Ibrahim sedang bertanya, apakah ini Tuhanku? Ya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Artinya ini tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Baik. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim sebenarnya sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah bintang-bintang, bukan mencari Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dialognya dengan kaumnya yang menyembah bulan. Allah berfirman, "Falamma ra'al qamara bazikan qala hadza rabbi." Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Artinya sama, bulan tidak mungkin jadi Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dialog dengan kaumnya yang menyembah matahari. Allah berfirman, "Falamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Maka ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi berdialog dengan kaumnya. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, wal haqqu, dan yang benar, anna Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqami munaziran liqaumihi. Nabi Ibrahim ketika itu sedang berdebat dengan kaumnya. Baik, jadi jangan terpikirkan bahwasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Baik, seolah-olah tidak mengenal Tuhan sebelumnya, ya, baru sudah mikir-mikir baru kenal Tuhan, bukan seperti itu. Baik. Nah, dan di antara bukti juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan. Pertama tadi Allah menyatakan bahwasanya Ibrahim sudah termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian ternyata di akhir kisah Allah menyebutkan bahwasanya kaumnya pun mendebat Ibrahim dalam masalah ini. Ya, seolah-olah tidak terima dengan pernyataan Ibrahim. Baik, kemudian sebagaimana yang telah lalu juga pada ayat-ayat menunjukkan bahwasanya Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Lam yaku minal musyrikin, beliau tidak pernah melakukan syirik sebelumnya. Baik,
Dan juga para ulama sepakat bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari melakukan kekufuran atau kesyirikan. Semua nabi sejak kecil mereka sudah jaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melakukan kekufuran ataupun melakukan kesyirikan. Ya, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau hidup di Mekah, yang mana kaumnya sudah terjatuh kepada perbuatan syirik, sampai-sampai ketika Fathu Makkah disebutkan ada 360 berhala, ya. Coba, berhala di Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi lahir atau kada? Sudah ada. Ya. Kita sudah sebutkan mungkin sebelumnya bahwasanya orang yang pertama kali membawa kesyirikan di kota Mekah siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Sejak kepemimpinan kabilah Khuza'ah, itu jauh sebelum Nabi SAW lahir. Artinya kesyirikan, penyembahan berhala itu sudah ada di zaman Nabi SAW sejak beliau lahir, dan digandrungi oleh orang-orang musyrik. Tapi Nabi SAW dijaga oleh Allah. Ya, beliau sangat tidak suka penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut. Ya. Bahkan kalau tidak salah, beliau pernah bersama paman beliau, kalau tidak salah Abbas bin Abdul Muttalib, atau yang Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu itu beliau ikut tawaf bersama Nabi SAW. Ya, maka Nabi itu melarang Abbas untuk menyentuh atau mengusap berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ternyata Abbas tetap menyentuh, dan Nabi SAW marah kepada Abbas, bukan tadi aku sudah melarang engkau mengusapnya. Intinya Nabi SAW sangat benci dengan penyembahan terhadap berhala. Maka begitu pula nabi-nabi yang lain, maka mereka dijaga oleh Allah dari perbuatan kesyirikan. Maka tentu saja Ibrahim juga demikian. Baik. Dan para ulama menyebutkan pernyataan di dalam Al-Quran, hadza Rabbi, ini Tuhanku, maksudnya bukan pernyataan tapi pertanyaan, seolah-olah ada hamzah istifham di situ. Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Apakah ini Tuhanku? Ya, ini pertanyaan yang bentuknya mengingkari namanya. Dan terkadang dalam Al-Quran seperti itu, pernyataan, ya, tapi sebenarnya adalah pertanyaan, ya. Baik, maka dengan dalil-dalil ini, ya, wallahu alam, jadi yang benar Nabi Ibrahim itu tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang mendebat kaumnya. Baik, cuman akhirnya karena kaumnya tidak suka dengan Nabi Ibrahim, padahal mereka kalah dalam berdebat, Nabi Ibrahim pun akhirnya diusir oleh kaumnya dari Haran, ya, dan beliau sudah menikah dengan Sarah. Baik. Nah, disebutkan Nabi Ibrahim pernah pergi bersama istrinya Sarah meninggalkan Haran dan melintasi negeri Mesir. Ya, sekarang kita berpindah ke Mesir. Ya. Baik, disebutkan ketika di Mesir, ya, waktu itu di Mesir ada seorang raja, yang mana raja tersebut dikenal mata keranjang, genit gitu ya, suka mencari-cari wanita cantik, bahkan ada intel-intel khusus untuk mencari wanita-wanita cantik. Baik, maka Rasulullah menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dengan Sarah ketika di Mesir. Jadi Ibrahim berhijrah bersama Sarah dan memasuki sebuah desa yang diperintah oleh seorang raja, ya. Orang-orang berkata kepada raja tersebut, ada seorang orang yang bernama Ibrahim datang dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ya, kita ingat tadi Sarah adalah wanita dari negeri Syam, dan wanita dari negeri Syam terkenal cantik. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang wanita yang seharusnya hanya menjadi
milikmu, ya. Artinya tidak ada yang cocok kecuali untukmu, saking cantiknya. Maka penguasa atau raja tersebut pun mengirim utusan dan bertanya kepadanya, siapa wanita yang bersamamu ini? Jadi bertanya kepada Ibrahim, wanita ini siapa? Maka Ibrahim menyatakan, dia adalah saudariku. Baik, di sini sebutkan saudariku. Baik. Kemudian Ibrahim pun kembali kepada Sarah dan berkata, jangan bantah ucapanku. Jadi ketika aku mengucapkan engkau adalah saudariku, jangan kau bantah. Ya, karena ini sebenarnya tidak bohong. Karena saudari di sini maksudnya adalah saudari seiman. Kata beliau, ya, aku telah mengatakan kepada mereka bahwa engkau adalah saudariku. Demi Allah tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini selain aku dan engkau. Ya. Maksudnya di negeri itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim dan Sarah. Ya. Kalau di negeri lain ada tadi si Lut. Ya. Lalu Ibrahim pun melepas Sarah kepada sang raja dan disebutkan Ibrahim berdiri dan salat. Ya. Beliau meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Jadi Sarah pun diserahkan kepada sang raja. Ketika raja itu mendekati Sarah, ya, disebutkan dia mau menculurkan tangannya kepada Sarah, maka Sarah juga berwudu dan melaksanakan sholat, kemudian berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu serta menjaga kesucianku hanya untuk suamiku, maka janganlah engkau kuasakan orang kafir ini atasku. Berdoa Sarah. Maka disebutkan penguasa ini pun tercekik seperti tercekik, ya, sampai mengeluarkan suara, ya, saking sesak nafasnya. Baik, maka dengan kondisi seperti itu dia menghentakkan kaki, ya, karena tercekik tadi. Dalam riwayat yang lain tangannya itu menjadi kaku seperti terbelenggu. Maka Sarah melihat hal itu, dia pun mengatakan, berdoalah kepada Allah agar membebaskan tanganku dan aku tidak akan menyakitimu lagi. Ini pernyataan sang raja. Maka akhirnya Sarah berdoa, ya Allah, jika dia mati, orang-orang akan mengatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Artinya lepaskan dia. Maka akhirnya terlepas dari cekikan atau belenggu tadi. Tapi ternyata penguasa ini atau raja ini melanggar janjinya. Kembali dia ingin mendekati Sarah dan menjulurkan tangannya kepada Sarah. Maka Sarah kembali berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu serta menjaga kesucianku hanya untuk suamiku. Maka janganlah engkau kuasakan orang kafir ini atasku. Maka kembali tercekik lagi, kembali kaku lagi, seperti terbelenggu. Akhirnya Sarah diminta berdoa lagi. Sarah pun berdoa, ya Allah, jika dia mati, orang-orang akan mengatakan bahwasanya akulah yang membunuhnya, maka lepaskanlah ia. Akhirnya dilepaskan lagi. Masih enggak kapok, ya. Yang ketiga kalinya kembali dia ingin menjulurkan tangannya kepada Sarah. Akhirnya tadi kembali dia meminta tolong didoakan oleh Sarah dan akhirnya terlepas. Ya, dan akhirnya dia mengatakan kepada prajuritnya atau pada pengikutnya, demi Allah kalian tidak mengirimkan kepadaku kecuali setan. Ya, kalian bukan membawakan aku seorang wanita, tapi yang kalian bawakan adalah setan yang nggak bisa diapa-apai. Baik, kembalikan dia kepada Ibrahim dan berikanlah dia seorang budak wanita yaitu bernama Hajar tadi. Baik. Nah, jadi justru raja tersebut memberikan hadiah kepada Sarah, ya, karena mungkin jasanya Sarah mendoakan tadi untuk si raja tadi. Akhirnya diberilah pembantu atau pelayan bernama Hajar. Maka Sarah pun kembali kepada Ibrahim dan berkata, tahukah engkau Allah telah menghinakan orang kafir itu dan memberiku seorang pelayan wanita. Baik, nah pernyataan
Nabi Ibrahim, tidak ada orang beriman di bumi ini selain aku dan engkau, maksudnya di negeri Mesir tadi. Ya, ada juga yang mengatakan maksudnya tidak ada suami dan istri yang beriman kecuali Ibrahim dan Sarah. Baik. Dan ini pernyataan, ya, dia adalah saudariku, inilah yang disebut apa, kedustaan Ibrahim yang ketiga. Nabi SAW bersabda berkaitan tentang manusia di padang mahsyar, maka mereka pun mendatangi Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah seorang Nabi Allah dan kekasih Allah dari penduduk bumi, maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Maka Ibrahim berkata, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Sesungguhnya Tuhanku telah murka hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzabat, dan aku sesungguhnya pernah berdusta 3 kali. Ya. Maka kata beliau, nafsi nafsi, ya, jiwaku jiwaku, justru aku yang butuh dengan syafaat, ya. Artinya kita sama-sama butuh syafaat. Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Musa. Baik, dan masih panjang hadis berkaitan masalah ini. Baik. Intinya Nabi Ibrahim disebutkan melakukan 3 kedustaan. 2 kedustaan sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama apa? Pernyataan beliau, inni saqim, aku sakit. Ya, ketika diajak untuk ikut perayaan kesyirikan mereka, ya. Maka aku sakit, padahal sakit di sini bukan sakit fisik beliau tapi sakit hati beliau. Kemudian yang kedua, pernyataan beliau, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, jadi ketika kaumnya melihat patung-patung sudah dihancurkan, sementara yang tertinggal patung yang paling besar, Nabi Ibrahim mengatakan sebenarnya patung yang paling besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakan kepada berhala-berhala kecil itu jika mereka dapat berbicara. Maka para ulama menjelaskan ini pernyataan yang bersyarat, ya. Kalau mereka bisa bicara, berarti yang menghancurkan adalah berhala besar. Kalau mereka tidak bisa berbicara, maka bukan dia yang menghancurkan, tapi aku yang menghancurkan. Jadi sebenarnya kedustaan di sini yang bersyarat, ya. Adapun yang ketiga ini, ketika Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudariku, maksudnya saudari seiman, ya. Jadi sebenarnya bukan murni dusta, tapi yang disebut dengan istilah apa kemarin? Apa namanya, ketika seorang mengatakan sesuatu tetapi memiliki 2 makna, ya. Maka inilah yang dilakukan oleh Ibrahim. Jadi bukan kedustaan yang sesungguhnya. Baik. Nah, tentunya kisah Ibrahim itu masih panjang, ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana perjalanan Ibrahim alaihi salam menemani Hajar dan Ismail ke Mekah. Nah, itu akan kita bahas di kisah Nabi Ismail alaihi salam. Begitu juga kisah Ibrahim menjamu tamu-tamu, ya. Jadi datang tamu-tamu dari kalangan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini akan kita bahas pada kisah Nabi Lut alaihi salam. Baik, nah, jadi untuk Nabi Ibrahim sampai di sini kisahnya. Yang selanjutnya kita akan membahas kisah Nabi Ismail dulu, baru setelah itu membahas kisah Nabi Lut alaihi salam, ya. Walaupun mungkin kalau kita hafalkan secara urutan Ibrahim, Lut, Ismail, ya. Cuman kita supaya nyambung ceritanya, kita ceritakan Ismail dulu baru Lut alaihi salam. Baik, insyaallah kisah Nabi Ismail akan kita lanjutkan setelah salat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah salah satu nabi yang kisahnya itu sangat menginspirasi, ya. Terutama berkaitan tentang pengorbanan dan keteguhan beliau. Dan kalau kita baca kisah beliau, sejak kecil Ismail itu sudah hidup dalam lingkungan yang penuh ujian. Bagaimana tidak, sejak kecil beliau sudah berpisah dengan ayahnya, tinggal bersama ibunya di lembah yang tandus di Mekah. Belum lagi ketika beliau sudah beranjak remaja dewasa, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Baik, dan itu dilakukan oleh Ismail, diterima oleh Ismail, bahkan bersedia untuk disembelih, sebagaimana yang akan datang ceritanya insyaallah. Maka mempelajari kisah Nabi Ismail alaihi salam, kita akan mendapatkan contoh yang luar biasa dalam masalah taslim atau menerima, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum keluarga Ibrahim mencakup Ibrahim, Hajar dan Ismail. Ini merupakan contoh keluarga yang tumbuh dalam sikap taslim atau berserah diri, pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan lihat dalam cerita mereka. Kemudian juga Ismail alaihi salam, beliau tidak hanya dikenang sebagai seorang nabi, tetapi beliau juga dikenang sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana baktinya Ismail baik kepada ayahnya maupun ibunya. Baik. Kemudian kita akan sebutkan beberapa keistimewaan Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 54 sampai 55, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diridhai di sisi Tuhannya. Maka dari ayat ini, pertama, keistimewaan Nabi Ismail, beliau dikenal dengan sifat shadiqal wa'd, yaitu orang yang menepati janji. Pertama, yang paling jelas penepatan janjinya Ismail, yaitu ketika beliau benar-benar menepati janjinya kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim
untuk bersabar jika harus disembelih. Ya. Jadi Allah berfirman mengkisahkan hal ini dalam surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur dewasa, sudah sanggup berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Ya. Maka bagaimana jawaban Ismail? Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, dia berjanji akan menjadi orang yang sabar, dan dia tepati. Ya. Jadi dia bersedia untuk disembelih dan menyerahkan dirinya untuk disembelih, walaupun akhirnya Allah menggantikan dengan sesembelihan. Ya. Kemudian juga sebagian ahli tafsir menyebutkan kenapa Nabi Ismail terkenal dengan orang yang menepati janji. Disebutkan beliau pernah berjanji untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat, dan ternyata beliau menunggu di sana selama 3 hari sampai orang itu benar-benar tiba. Ya. Kalau kita gimana, Pak? Janjinya jam sekian, telat dikit, ya udah garunum gitu ya. Baik, ini sampai 3 hari disebutkan beliau tunggu saking menepati janjinya, padahal yang nggak tempat janji orang itu. Kemudian ada juga para ulama menjelaskan, meskipun semua nabi tentunya menepati janji, tapi Nabi Ismail itu sangat dikenal dengan sifat ini, seolah-olah beliau mungkin memiliki banyak janji dan beliau selalu menepati janji tersebut, ya. Atau mungkin karena janji yang beliau tepati itu sangat besar. Intinya beliau dikenal dengan sifat orang yang menepati janji. Keistimewaan yang kedua dari Nabi Ismail, beliau selalu memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat, ya, dan bersedekah. Ya, di sini disebutkan zakat. Ya. Ini pertama menunjukkan bahwasanya syariat salat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, walaupun mungkin tata caranya berbeda. Kemudian di sini disebutkan zakat, ya, ada yang memaknai zakat di sini bukan zakat seperti kita, tapi maksudnya adalah bersedekah. Intinya, ya, Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya 2 ibadah yang mulia ini. Ini menunjukkan akan kedudukan 2 ibadah yang mulia ini. Kemudian yang ketiga disebutkan Nabi Ismail adalah seorang nabi sekaligus rasul. Ya, jadi beliau nabi sekaligus rasul. Dan kepada siapakah Nabi Ismail diutus? Maka disebutkan oleh para ulama, Nabi Ismail diutus kepada kabilah Jurhum, ya, yang mana tinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah. Baik, dan yang keempat keistimewaan Ismail adalah Nabi Ismail membangun bersama ayahnya, yaitu membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ismail bersama Ibrahim membangun Ka'bah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lahirnya Nabi Ismail alaihi salam.
Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diusir oleh kaumnya, maka beliau pun meninggalkan mereka dan memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang saleh. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 101 atau 100 sampai 101, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maksudnya adalah Ismail. Baik, kita kembali ke kisah Ibrahim tadi ya. Kita tahu setelah menempuh perjalanan panjang dari Mesir menuju Palestina, berarti sudah 3 orang nih kan, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Maka mereka pun pergi ke Palestina dan bertempat di situ, bermukim di situ. Nah, disebutkan ketika mereka di Palestina, mereka hidup selama 20 tahun, artinya menempuh kehidupan rumah tangga antara Ibrahim dengan Sarah selama 20 tahun. Selama itu Sarah tidak dikaruniai anak. Ya, 20 tahun berumah tangga tidak dikaruniai anak. Waduh, itu waktu yang sangat lama. Meskipun Nabi Ibrahim waktu itu sudah berumur 80 tahun, sudah tua sekali. Maka disebutkan pada usia itulah, usia 80 itulah Allah mewajibkan kepada Nabi Ibrahim untuk bersunat, ya, berkhitan. Usia 80 ya, baru ada perintah untuk bersunat. Rasulullah bersabda berkaitan masalah ini, ikhtatana Ibrahim ba'da 80 sanah wa ikhtatana bil qadum. Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau khitan dengan menggunakan qadum. Para ulama berbeda pendapat apa maksud dengan qadum. Ada yang mengatakan kapak, ya, jadi bersunat pakai kapak. Nah, gimana Fian kalau pakai kapak? Baik. Ada juga yang mengatakan maksud dari al-qadum di sini sebuah tempat namanya al-qadum. Wallahu a'lam. Jadi syariat sunat itu sudah ada sejak zamannya Ibrahim alaihi salam. Baik, maka selama 20 tahun berumah tangga Ibrahim tidak memiliki anak, maka Sarah pun merasa kasihan dengan Ibrahim. Maka akhirnya Hajar pun menyerahkan pembantunya Hajar agar dinikahi oleh Ibrahim. Ya, dan ini sunnah Sarah yang hilang zaman sekarang, hampir tidak ada lagi, ya. Yang mana istri pertama mencarikan istri kedua, ya. Baik, akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Baik, ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan menakdirkan, ya, sekitar 3 tahun kemudian Hajar hamil dan melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Jadi umur Nabi Ibrahim pada waktu itu ketika diberi Ismail adalah 83 tahun. Berarti Ismail dulu, ya, baru kemudian Ishak. Dan disebutkan rentang antara lahirnya Ismail dengan lahirnya Ishak itu 14 tahun. Ya, lama. Makin tua lagi Ibrahim. Maka ketika lahir Ismail, tentu saja Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail, ya, karena sudah puluhan tahun menunggu akhirnya dikaruniai seorang anak. Namun dari kecintaan ini Allah pun menguji Nabi Ibrahim. Mana yang lebih dia cintai? Apakah cintanya kepada Allah ataukah kepada anaknya? Ya. Maka ketika Hajar melahirkan Ismail, Sarah merasa cemburu, ya. Cemburunya karena apa? Apakah
karena Ibrahim lebih cinta kepada Hajar atau lebih cantik? Bukan karena itu cemburunya siapa? Sarah. Tapi kenapa Sarah cemburu? Ya, karena dia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ya, Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah. Ya, maka Sarah pun akhirnya cemburu. Padahal Sarah sendiri yang menyuruh agar menikahi siapa? Hajar, ya. Tujuannya memang agar punya anak. Ketika muncul anak malah cemburu. Ya. Itulah kalangan wanita, ya. Baik. Disebutkan cemburunya Sarah ini sangat mendalam, ya. Sampai-sampai diriwayatkan Sarah pernah bersumpah akan memotong 3 bagian dari tubuhnya Hajar. Ya, disebutkan ingin memotong telinga dan hidungnya. Bahkan bersumpah di situ. Ya, kita tidak meragukan akan kesolehan Sarah, ya. Ya, bayangkan tidak ada yang beriman waktu itu kecuali Sarah kepada Ibrahim, kan? Baik. Nah, tetapi ketika cemburu itu datang, maka itu bisa menutupi akal seorang wanita, ya, sampai dia berbuat sesuatu yang mungkin itu melanggar syariat. Ya, tapi itulah ketika seorang wanita cemburu terkadang akalnya tertutup. Maka dari laki harus belajar. Ketika istri itu cemburu, ya, terkadang melakukan hal-hal yang kita sukai, maka dalam hal ini kita tahan, jangan marah. Kalau bisa jangan marah, ya. Karena kita harus sadar mereka marah tersebut karena cemburu, dan tidaklah mereka cemburu karena kecuali ketika mereka cinta kepada kita. Masa kita marah karena istri kita cinta kepada kita? Dan ini mengingatkan ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Rasulullah berada di rumahnya Aisyah, ada tamu, ya. Tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri yang lain, dan ini menyalahi kode etik perpoligamian, ya. Menyebabkan Aisyah marah dan cemburu, ya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia pukul itu, ya, mangkok atau piring yang dibawa oleh pembantu dari istri sebelah, ya, sampai akhirnya makanannya berhamburan, piringnya pecah. Baik, apakah Nabi SAW marah? Ya, di hadapan tamu-tamunya kok seperti itu? Tidak, Nabi memaklumi ini istrinya sedang cemburu, otaknya nggak jalan, ya. Dan itu dimaklumi oleh Nabi, dan Nabi hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, ya. Nah, maka kalau istri pian misalnya lagi cemburu, marah-marah, banting-banting, dimarahi atau pada Pak? Yang dibanting apa dulu nih? Piring, ya biar aja kalau piring. Kalau HP gimana? Baik. Nah, disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menafsirkan ketika Nabi mengatakan gharat ummukum, ibunda kalian telah cemburu, ada yang menafsirkan maksudnya adalah Sarah, istri Ibrahim. Jadi Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, kalian itu tidak usah heran dengan sikapnya Aisyah yang telah memecahkan piring, karena dahulu ibunda kalian, maksudnya Sarah, juga pernah cemburu kepada Hajar. Bahkan ada yang menafsirkan demikian. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita para suami, ketika istri cemburu melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, maka maklumi, ya, ya, walaupun setelah itu dinasihati. Baik. Jadi Sarah sampai bersumpah untuk memotong beberapa tadi bagian dari tubuhnya Hajar, ya. Tapi Ibrahim akhirnya menyuruh agar bagaimana cara Sarah menepati sumpahnya ini, ya, dia cukup melubangi telinganya, ya, mungkin tempat antingnya dilubangi. Adapun memotong hidungnya diganti dengan mengkhitannya. Ya, begitu cara melaksanakan sumpahnya. Baik,
Tetapi setelah itu kecemburuan Sarah itu semakin besar. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yaitu ke Mekah. Baik. Nah, diceritakan bahwasanya wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang itu adalah ibundanya Nabi Ismail. Ikat pinggang di sini disebut mintok. Ya, mintok itu semacam kain yang agak panjang, ujungnya diikatkan ke pinggang, ujungnya yang lain dibiarkan menjuntai di tanah. Artinya ketika berjalan dia akan menghapus jejak. Nah, ini maksudnya. Wanita pertama yang menggunakan mintok adalah ibundanya Nabi Ismail. Ia mengenakan ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Ya, mungkin dikejar oleh Sarah atau gimana, yang jelas ingin dihilangkan jejaknya. Kemudian Nabi Ibrahim datang membawa Hajar dan putranya Ismail yang pada waktu itu masih menyusui. Ya, jadi perjalanan dari Palestina menuju Mekah itu jaraknya kurang lebih 1200 km ya dibawa. Baik. Kemudian ya, dan ini jarak yang sangat jauh ya. Kemudian di tempat yang sangat tandus, tidak ada apa-apanya. Baik. Tapi ya itulah, karena itu sudah perintah Allah, mau apa lagi. Baik, jadi beliau pun membawa ke Mekah, meletakkan mereka di lembah yang tandus, tidak memiliki tumbuhan. Baik, dan itulah yang dipilih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah meletakkan keluarganya di situ, disebutkan Nabi Ibrahim berdoa, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Dan ini pengorbanan yang luar biasa tadi kan, berpisah dengan istri dan anak, padahal anak itu sudah lama ditunggu. Tapi karena ini adalah perintah Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali taat dengan perintah Allah tersebut. Maka ketika sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim memberikan satu kantong air dan satu kantong kurma. Itu aja. Setelah itu Ibrahim pun berlanjak pergi meninggalkan keduanya. Maka Hajar pun melihat Ibrahim pergi, maka diikuti oleh Hajar. Dia pun bertanya, "Ya Ibrahim, aina tazhab? Kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni, alladzi laisa fihi insun wala syai', dan tidak ada sesuatu apapun di sini." Ya, dan Nabi Ibrahim tidak memedulikan perkataan Hajar, dan diulang-ulang oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tandus ini?" Sama sekali tidak menoleh Ibrahim. Maka tentu saja ini membuat Hajar merasa sedih dan seterusnya. Apalagi ditanya-tanya, kok enggak dipedulikan, ya. Maka Hajar yang selama ini mengenal Ibrahim penuh kelembutan, penuh kasih sayang, ketika melihat Ibrahim seperti itu, maka Hajar pun menyadari bahwasanya ini bukan keputusan Ibrahim, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya kepada Ibrahim, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan semua ini? Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Apa kata ibu Ismail setelah mengetahui ini adalah perintah Allah? "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka kembalilah ibunya Ismail kepada Ismail. Nah, ini contoh luar biasa dari ketika mengetahui itu adalah perintah Allah,
maka beliau terima. Makanya ini keluarga yang luar biasa dalam sikap patuh dan pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah keputusan Allah, perintah Allah, maka dia laksanakan. Ya, maka dia akan ridho dengan keputusan Allah. Apalagi nanti ketika kita bercerita tentang penyembelihan Nabi Ismail. Baik, maka ketika ibu Ismail kembali, maka Ibrahim pun melanjutkan perjalanan. Ketika sudah pergi agak jauh dan sudah tidak bisa dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail, ya, maka beliau pun berhenti di sebuah bukit yang cukup tinggi mengarah ke arah tempat di mana Ka'bah nanti akan dibangun. Maka dengan penuh kepasrahan dan keyakinan beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari doa ini kita mengetahui Ibrahim itu sangat takut kepada yang namanya kesyirikan. Makanya di antara doa-doa yang pertama yang beliau sampaikan, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Baik. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Makanya disebabkan doa Nabi Ibrahim, tidaklah seorang muslim dimanapun dia berada pasti rindu ingin mendatangi Baitullah. Ya. Nah, kerinduan itu disebabkan karena doanya Nabi Ibrahim. Baik, maka Ibrahim akhirnya meninggalkan istri dan anaknya di situ. Nah, bagaimana kondisi Hajar dan Ismail setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Afan, untuk doa yang Nabi Ibrahim tadi yang pertama, yang negeri yang aman, itu apakah khusus untuk Nabi Ibrahim dan negeri Mekah, atau bisa kita amalkan di negeri kita dan ditujukan untuk negeri kita? Nah, bisa dijadikan doa untuk keamanan negeri kita, karena redaksinya itu sebenarnya umum, walaupun dimaksudkan oleh Ibrahim Mekah, tapi kita bisa berdoa, Rabbi ij'al hadzal balad, ya Allah, jadikanlah negeri ini Indonesia aminan, ya, negeri yang aman. Boleh. Makanya terkadang para khatib Jumat tuh menyebutkan doa ini di akhir khutbah mereka, tidak masalah. Karena redaksi kan
Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ini bisa kita maksudkan negeri ini Indonesia. Ya, kalau waktu itu berarti Ibrahim memaksudkannya adalah Mekah. Nah, wallah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.